だってファイティングロイ全力でスタンドアップ。Halo guys, pada kesempatan kali ini gue mau membahas meta deck yang ada di Jakarta menurut gue saat ini. Apa itu meta? Meta yang gue maksud adalah deck-deck yang memiliki prestasi baik dan sering digunakan oleh kebanyakan orang yang menjuarai turnamen. Gue tahu kalau trigger itu penting dalam main VG. Tapi, kalau lu mau jadi pemain yang jago, lo harus tahu info tentang deck-deck yang mungkin lo lawan pas turnamen. Berikut ini adalah beberapa deck yang gue rasa bakal lo temuin waktu lagi turnamen. Terutama adalah ini. Kenapa ini? Begitu lo lihat lawan lo main Shadow Paladin dengan starter yang ini, lo harus siap dengan kemungkinan dia main deck yang namanya RPBA. Semua orang suka main RPBA. Kenapa? Karena decknya kuat. Karena decknya gampang dimainin. Semua orang yang gua tahu main VG harusnya tahu bagaimana caranya main pakai deck RPBA. Walaupun nggak semuanya gue bisa bilang bisa main RPBA dengan benar. Tapi dengan dimainkan biasa saja, deck RPBA itu udah kuat banget menurut gue. Jadi kebanyakan orang di Indonesia suka main RPBA. Terus ada deck Kagero. Begitu muncul starter Kagero, lo harus siap kemungkinan besar lo main lawan yang namanya DOTX. DOTX itu punya skill buat retire unit lawan atau restanding VG-nya. Jadi, lo harus siap bagaimana cara melawan orang ketika rearguard lo dikit, dan lo harus siap buat menjaga serangan dari tengahnya supaya DOTX-nya nggak berdiri lagi. Terus berikutnya ada Royal Paladin. Kenapa gue pilih starter ini? Karena sekarang lagi banyak yang main Jewel Knight. Apa itu Jewel Knight? Jewel Knight itu adalah sebuah subtype dari Royal Paladin yang lagi hype banget akhir-akhir ini. Karena dapat support yang namanya Evangeline, which is stride khusus dari Jewel Knight. Tapi ada kemungkinan juga walaupun dia starter main ini, dia nggak main full Jewel Knight, tapi dia main deck namanya SGD. Itu adalah salah satu deck yang paling bagus saat ini dan sering menang juga di turnamen-turnamen saat ini. Dan perlu lo tahu, juara WGP Inggris kemarin terakhir pakai deck SGD juga. Selanjutnya ada Aqua Force. Buat yang satu ini sekarang lagi hype yang namanya Ripple. Ada juga Tetra. Tapi yang perlu lo khawatirin adalah stride yang namanya Lambros. Deck apapun dia, kalau dia tidak punya stride Lambros, menurut gua sih powernya kurang. Kenapa? Karena buat jalanin deck Aqua Force secara bagus, harusnya dia pakai Lambros. Terkecuali mungkin deck Ripple kalau dimainkan dengan benar. Apabila deck Ripple dimainkan dengan benar, lo seharusnya cuma butuh 1-2 kali stride, lo harus sudah menang. Kalau lo berpikir untuk main panjang tapi dengan menggunakan deck Ripple, menurut gue lo salah. Ya, kita punya opini masing-masing, tapi harusnya deck Ripple itu dimainkan dengan baik dan bisa menjadi juara-juara di toko. Selanjutnya ada Narukami. Kebanyakan orang gak terlalu sering ketemu sama Narukami. Kenapa? Karena yang main menurut gue gak gitu banyak. Tapi lo perlu khawatirin klan ini. Ada deck yang namanya Big Bang. Kenapa Big Bang menurut gue jago? Karena saat ini banyak deck seperti Aqua Force dan Royal Paladin yang membutuhkan rearguard banyak. Sedangkan untuk bermain Narukami, kamu bisa menggunakan Big Bang dan menghancurkan banyak unit sekaligus dalam satu serangan. Kenapa? Karena sekali serang, Big Bang punya skill, yaitu bisa menyerang sampai 5 atau 6 unit sekaligus yang dia serang. Maka dari itu menurut gua, Narukami ini masih tergolong deck meta saat ini. Selanjutnya ada namanya Link Joker.
begitu lo lihat starter ini, lo bisa siapin diri lo. Mungkin lo lawan Mesiah, mungkin lo lawan CBD. Saat ini banyak orang yang main CBD, jadi lo harus siap bahwa begitu dia red G3, lo bakal di lock 2 rear guard. Dan perlu lo tahu, skillnya dia itu buat ngelock lebih sangat gampang lah kalau gue bilang. Dan lo harus siap lo bermain dengan VG lo sendiri tanpa rear guard lo. Gimana kalau lo main klan yang harus dengan rear guard? Ya pretty much deck lo nggak bisa jalan. Bagaimana cara fightnya? Ya lo harus siap dengan membuat deck lo kemungkinan besar siap nggak siap harus ketemu ini. Ya bisa dibilang ini sih bagi deck yang harus main rear guard adalah lawan paling berat saat ini. Selanjutnya gue ada honorable mention buat klan satu ini yang bagaimanapun menurut gue bisa mengalahkan klan-klan yang gue sebut sebelumnya. Genesis. Kenapa? Karena banyak faktor yang bisa bikin lo kalah dalam matchup lawan ini. Karena satu kartu ini. Namanya Yggdrasil atau Yggdrasil. Lo bisa dipukul sampai 60 ribuan, tapi lo nggak boleh nul. Tapi menurut gua kalau lo lawannya Genesis tapi nggak pakai YGG, lo bakal ngelawan deck yang lebih gampang daripada deck yang pakai YGG. Kenapa? Itu tadi, surprise factor itu yang membuat lo nggak siap, yang membuat lo kalah. Bahkan kadang-kadang walaupun lo tahu lawan lo main ini, lo bakal tetap kalah. Kenapa? Bagaimana lo siap, lo dipukul 50 ribu dalam 2 turn yang sama tapi lo nggak boleh nol. Sorry, bukan turn yang sama, tapi turn selanjutnya juga dipukul 50 ribu, tapi lo nggak boleh nol. Jadi kemungkinan lo kalah sama deck ini lumayan gede, makanya lo kalau bisa mengalahkan deck ini dengan cepat. Kira-kira sekian begitu aja dari gua guys. Semoga lo bisa jadi pemain yang lebih baik dengan menonton video ini. Makasih.